Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kula langsung panjenengan saged nglaksanaken salat subuh berjamaah. Mugi-mugi amal ibadah kula lan panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Memaknai hidup sebagai umat muslim dengan cara memperbarui tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita di dunia? Pertanyaan yang sangat sederhana. Pertanyaan yang simpel. Dengan kondisi dunia yang semakin parah, melihat kondisi negara yang semakin banyak cobaan hidup, perang di mana-mana, negara kita juga banyak sekali permasalahan. Maka itu sebagai umat Islam, mari bersama-sama kita memperbarui tujuan hidup kita. Ketika kita keluar dari rumah, kita pasti tahu apa tujuan kita keluar dari rumah. Sebagaimana umat muslim, kita juga akan tahu apa tujuan kita, dan sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sering kita dengar sesuai dengan Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Benar, tujuan hidup kita ini sederhana, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan kegiatan ibadah yang lainnya, itulah sebenarnya tujuan hidup kita. Kalau kita memaknai dengan baik ayat ini, maka kita akan sadar kenapa kita diciptakan di dunia. Bahkan dalam Quran di lain sebutkan, kalau secara umum, secara global, manusia diciptakan di dunia sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Namun melihat kondisi sekarang saling berperang, menumpahkan darah, maka malaikat dalam Quran tidak setuju dengan Allah ketika menciptakan manusia. Andai kata kita tahu tujuan hidup kita, maka kedamaian akan kita dapatkan.
maka seluruh hidup kita ini akan terarah. Ayahsabul insanu ayatraka sudah. Dalam Quran disebutkan, orang itu menyangka bahwasanya apa yang kita lakukan ini tidak dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, karena tidak tahu tujuan hidup. Ketika kita tahu tujuan hidup kita, maka kita akan senantiasa tahu bahwa segala perilaku kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari nanti mulut kita akan dikunci, tangan kita akan bersaksi, tangan kita akan berbicara, kaki kita bersaksi dengan apa yang kita lakukan. Dalam hal ini, maka memperbarui tujuan hidup agar senantiasa mendapatkan kunci sukses dalam kehidupan. Maka dalam Al-Quran disebutkan, supaya tujuan hidup kita ini kembali lagi kepada ajaran-ajaran Islam, wattaqullah la'allakum tuflihun, maka bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Bahkan Syekhul Imam At-Tamimi berkata, supaya hidup kita ini sukses, tujuan hidup kita ini sesuai dengan Al-Quran, ada 3 kunci sukses. Idza a'ta syakara, jika Allah memberikan kita nikmat, maka kita bersyukur. Idza ba'tala sabara, jika Allah memberikan kita ujian, cobaan, musibah, kita bersabar. Wa idza adznaba istaghfar, jika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, naudzubillah min dzalik, maka kita beristighfar kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Maka ketika orang itu mampu melakukan 3 hal ini, senantiasa bersyukur ketika mendapat nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapat ujian, senantiasa beristighfar ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka orang ini telah mencapai kunci sukses dalam kehidupan. Jamaah rahimakumullah, bahkan dikatakan oleh Syekhul Imam At-Tamimi, annallaha, sesungguhnya Allah itu khalaqona, menciptakan kita, wa razaqona, dan memberikan diri kita rizki, walam yakrukna hamalan, dan tidak meninggalkan kita dalam kehidupan sia-sia. Bal arsalna ilaika, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengirim kita Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang ata'ahu, yang mengikutinya, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa man asahu, dan barang siapa yang melanggar perintah Rasul, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Sehingga konsep manusia memaknai tujuan hidup ini, Allah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki kita, dan Allah tidak membiarkan kita hidup sia-sia di dunia. Tidak ada satupun manusia ini yang sia-sia, karena memaknai hidup dengan baik. Kita ikuti Rasulullah, maka kita masuk surga. Sebaliknya kita langgar perintah Rasulullah, maka kita masuk neraka. Jamaah rahimakumullah, kadang kita berpikir, kita ini sudah ibadah, sudah sholat, sudah baca Quran, tapi kenapa kita ini terus dicoba oleh Allah? Kenapa kita ini terus mendapat musibah?
mendapat kemiskinan, mendapat kemelaratan di dunia ini. Ini salah berpikir. Jangankan kita, seorang rasul pun kalau kita tahu kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para nabi, semuanya diuji oleh Allah. Kalau kita salah berpikir, naudzubillah, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Ibadah kita sia-sia. Jadi seorang salah berpikir itu seakan-akan ketika kita beribadah kepada Allah, kita tidak akan mendapatkan musibah. Kita lihat ada rasul yang diuji dengan ujian yang banyak sekali. Contoh Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi kita ini mendapatkan ujian paling berat. Jadi tidak ada di dunia ini pun seseorang yang hidup enak. Bar mari salat iku terus enak-enakan ngono ya. Oleh rezeki teko Allah, tidak. Seluruh umat Islam ini pasti mendapatkan ujian dari Allah. Kalau sudah berpikir seperti itu, maka dia berpikir kepada orang lain yang tidak melakukan sholat, tapi kok hidupnya enak. Nah aku iki wis sholat tapi uripe koyo ngene ae. Karena dia tidak tahu tujuan hidup. Maka itu apapun yang terjadi di dunia ini, kita berpikir ibadah itu kewajiban kita. Kita jadikan ibadah itu sebagai ibadah kepada Allah. Yang semakin kita sujud kepada Allah, maka beban kita semakin ringan. Ibarat jenengan bawa beban berat di atas punggung kita, kemudian kita sujud kepada Allah, maka semua beban itu akan jatuh ke bawah, dan segala permasalahan yang dalam hidup ini kita akan menjadi aman. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita memperbaiki diri kita, muhasabah diri kita, tujuan hidup kita ini aman, supaya kita tidak semakin jauh dari Allah. Kalau kita sudah tahu makna hidup kita, maka insya Allah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan pernah meninggalkan Allah. Seperti tadi kunci sukses hidup. Maka itu mari jadikan lisanun dzakir, lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah, wa qalbun syakir, dan hati kita selalu bersyukur kepada Allah. Insya Allah yang kita terima ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah, dan kita akan semakin dekat dengan Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'aman kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawathiqillahumma rabbita wa adimu dawahdiya subulaha wa amla bi nurika alladhi la yakhbu wa ashrah sudura bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alayya wa ahya bi ma'rifatik wa misa ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.